Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kali ini saya mau membagi perbincangan tentang kitab Bhagavad Gita. Masalah ini lagi ramai karena ada sekelompok orang di Bali yang merasa terusik dengan kitab Bhagavad Gita yang dipakai oleh sampradaya Hare Krishna, di mana di dalam kitab itu disebutkan Bhagavad Gita menurut aslinya. Kata-kata itu jelas tertera di dalam sampulnya. Dengan judul itu, seolah-olah ada kitab BG yang tidak asli. Ini menyinggung perasaan orang banyak. Kitab Bhagavad Gita menurut aslinya ini sudah lama beredar. Lebih dari 20 tahun yang lalu sudah ada kitab ini. Dulu dalam bahasa Inggris. Ini contohnya. Pertanyaan sekarang adalah, kenapa sekarang ini baru dipermasalahkan? Ini karena terkait dengan sampradaya Hare Krishna itu sendiri, yang belakangan ini membawa masalah. Ritual mereka bertentangan dengan budaya ritual umat Hindu di Bali. Bahkan beberapa pengikut Hare Krishna disebut-sebut melecehkan ritual budaya Bali. Sementara sampradaya Hare Krishna mendapat pengayuman dari Majelis Umat Hindu, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Satu-satunya sampradaya, bahkan satu-satunya ormas Hindu mendapat pengayuman secara resmi. Yang lainnya tidak ada yang memperoleh surat itu. Mungkin juga tidak merasa perlu mencarinya. Karena itulah Bhagavad Gita menurut aslinya dari kelompok Hare Krishna ini dipermasalahkan. Buntut dari kasus ini adalah adanya himbauan agar kitab Bhagavad Gita ini jangan dipakai lagi oleh umat Hindu Nusantara. Himbauan itu ada yang resmi berupa surat, namun lebih banyak ajakan lewat media sosial. Yang resmi dengan surat misalnya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Banten. Surat dari PHDI Banten itu menyebutkan agar umat Hindu yang membaca Bhagavad Gita carilah terjemahan dari Profesor Ida Bagus Mantra atau dari Gede Puja. Terjemahan yang lain tidak disebut-sebut. Saya tak ingin memperpanjang latar belakang ini. Saya hanya ingin mewacanakan tentang terjemahan Bhagavad Gita di Indonesia dan bagaimana sebaiknya kita membaca Bhagavad Gita itu. Terjemahan siapa yang harus dibaca? Terjemahan Bhagavad Gita dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Yang saya tahu lebih dari 20 terjemahan ada di dalam bahasa Indonesia. Ada juga Bhagavad Gita memakai bahasa Bali dan bahasa Jawa kuno. Kalau Bhagavad Gita di dalam bahasa Inggris tentu lebih banyak lagi. Ini jelas menunjukkan bahwa Bhagavad Gita adalah milik dunia. Bhagavad Gita itu bukan sekedar kitab suci bagi umat Hindu, meski hanya tergolong sebagai Pancamo Weda, Weda yang kelima. Tetapi kitab Bhagavad Gita adalah pengetahuan tentang kerohanian yang universal bagi seluruh umat manusia. Itu sebabnya banyak umat non-Hindu yang juga membaca kitab Bhagavad Gita. Bahkan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, disebut-sebut sangat suka membaca Bhagavad Gita.
bahkan mengutip sloka Bhagavad Gita di dalam pidatonya. Bhagavad Gita juga tak hanya diterjemahkan oleh para rohaniawan dengan maksud menyebarkan ajaran Dharma, tetapi juga para sastrawan. Pujangga lama yang tersohor, Amir Hamzah, menerjemahkan Bhagavad Gita secara puitis tanpa memberikan tafsiran apapun. Dan bukunya juga sangat sederhana. Ini saya dapat kopiannya saja, karena memang terbitan masa lalu. Apa yang membedakan secara umum Bhagavad Gita itu? Perlu saya tegaskan terlebih dahulu bahwa Bhagavad Gita, jika kita membaca slokanya dalam bahasa Sanskerta, tentu tidak ada yang berbeda. Semua buku Bhagavad Gita, terjemahan siapapun, jika mencantumkan sloka aslinya dalam bahasa Sanskerta, pastilah sama. Tidak ada yang berbeda dari puluhan terjemahan kitab Bhagavad Gita versi Indonesia. Nah, yang berbeda itu adalah terjemahannya, meskipun itu bedanya sedikit. Ini bisa dimaklumi karena setiap kata dalam bahasa Sanskerta artinya bisa beragam di dalam bahasa Indonesia. Yang menjadi masalah adalah penafsirannya. Ini yang bisa berbeda-beda tergantung apa misi dari penerjemah itu. Juga tergantung kecenderungan penerjemah itu. Dia mau menggiring kemana pembacanya? Apakah dia punya perguruan yang mencari pengikut? Atau bahkan terjemahan Bhagavad Gita itu dijadikan acuan untuk dasar keyakinan di dalam perguruan itu? Sekarang mari saya berikan contoh-contoh dari beberapa Bhagavad Gita yang ada. Saat ini saya membuat tayangan video di Denpasar, di Gereja Alit Manik Geni. Jadi hanya beberapa buku Bhagavad Gita saja yang ada di sini. Yang lebih banyak ada di desa saya di Pasraman Manik Geni. Ini adalah terjemahan kitab Bhagavad Gita karya Gede Puja. Ada satu lagi yang mirip seperti ini, terjemahan Profesor Mantra, tapi bukunya ada di Pasraman. Kedua Bhagavad Gita ini, terjemahan Gede Puja dan Profesor Mantra, hanya memuat sloka di dalam bahasa Sanskerta saja. Kemudian arti setiap kata, lalu terjemahan secara umum setelah kata-kata itu dirangkaikan. Tidak ada penafsiran atau arahan tertentu. Apa makna sloka itu dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kesehariannya? Tidak ada uraiannya. Dalam Bhagavad Gita Gede Puja masih ada keterangan tentang siapa tokoh-tokoh yang dimaksudkan dan di mana tempat-tempat itu disebutkan. Mungkin ini yang menyebabkan Parisada Hindu Dharma Indonesia Banten hanya merekomendasikan kedua Bhagavad Gita itu untuk dibaca, karena tidak ada tafsiran apa-apa. Lalu apa risiko dari membaca terjemahan ini? Kita tak mendapatkan penjelasan, kita tak mendapatkan pencerahan apa maksud dari sloka itu. Hanya kita sendiri yang bisa menafsirkan kemana arahnya. Ini membutuhkan kecerdasan dan wawasan kita untuk mengolahnya. Dan semua itu tergantung kemampuan kita masing-masing untuk mencernanya. Kenapa Profesor Mantra dan Gede Puja tidak memberikan uraian apa yang dimaksud dalam sloka itu?
Saya menduga karena motif terjemahan Bhagavad Gita itu hanya betul-betul untuk menerjemahkan saja, sementara uraiannya atau arahannya atau tafsirannya akan dijadikan pelajaran tersendiri di ruang kelas. Jadi kitab Bhagavad Gita terjemahan Profesor Mantra dan Gede Puja hanya menjadi bahan bacaan atau buku pegangan di ruang kuliah, sementara uraiannya diberikan oleh sang dosen itu sendiri. Kita tahu Gede Puja dan Profesor Mantra adalah dosen di berbagai universitas. Bahkan Profesor Mantra pernah menjabat rektor Universitas Udayana. Bhagavad Gita terjemahan Bapak Nyoman S. Pendit selain membuat sloka dalam bahasa Sanskerta yang lengkap, arti dari setiap kata dijelaskan, lalu ada terjemahan secara umum, kemudian ada ulasan untuk mengarahkan apa yang dimaksudkan dalam sloka itu. Jadi Bhagavad Gita Pak Pendit ini bukan lagi bahan bacaan di ruang sekolah atau ruang kuliah. Dia sudah langsung memberikan uraian dalam buku itu. Karena itulah Bhagavad Gita Pak Pendit dianggap satu-satunya Bhagavad Gita yang wajib dibaca oleh pemeluk Hindu sejak puluhan tahun yang lalu. Bukunya pertama kali sangat sederhana. Pemrakasa penerbitan ini justru oleh Gede Puja selaku ketua lembaga penyelenggara penerjemahan kitab Weda dan Dhammapala dikeluarkan oleh Departemen Agama 30 November 1967. Bhagavad Gita terjemahan Nyoman S. Pendit ini sah sebagai dokumen negara. Dinyatakan oleh Menteri Agama pada saat itu, Profesor Kiai Haji Saifuddin Syuri. Diberi sambutan oleh Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia dan Ketua MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Abdul Haris Nasution. Inilah BG yang terlengkap pada masanya dengan uraian dan penafsiran yang dianggap paling netral, karena Nyoman S. Pendit tidak tergabung dalam aliran tertentu meskipun beliau lama bersekolah di India. Sayangnya di era Orde Baru, pemerintah tidak lagi menerbitkan Bhagavad Gita ini. Bhagavad Gita ini akhirnya lama tidak terbit. Akhirnya baru pada tahun 2002 hak cipta penerbitan diambil alih oleh grup Gramedia. Bhagavad Gita Pak Nyoman Pendit akhirnya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Sejak itu sampai sekarang, Bhagavad Gita ini tersebar di berbagai toko buku dan sudah berulang kali dicetak. Kalau menurut saya, untuk umat yang wawasannya pas-pasan dan tidak berminat di dalam mempelajari aliran atau sampradaya, lurus-lurus saja dalam ritual Hindu dengan budaya Nusantara. Apakah itu berbudaya Bali, berbudaya Jawa, berbudaya Dayak, dan sebagainya. Bhagavad Gita Pak Nyoman Pendit ini sangat baik untuk dibaca. Entah kenapa Parisada Hindu Dharma Indonesia Banten tidak mencantumkan Bhagavad Gita ini sebagai kitab yang layak dibaca. Kemudian ada banyak Bhagavad Gita dengan berbagai uraiannya. Anand Krishna, tokoh spiritual Hindu yang tinggal di Bali, yang aktif dengan pasraman yoganya di Ubud dan di Kuta,
juga menerjemahkan Bhagavad Gita dengan uraian kekinian. Ia menyebut Bhagavad Gitanya itu untuk orang-orang modern. Bhagavad Gita bagi orang modern. Cara pandangnya betul-betul disesuaikan dengan era keterbukaan saat ini. Belakangan ini yang sangat populer adalah Bhagavad Gita terjemahan Dharmayasa. Di sini ada sloka Sanskerta, lalu ada terjemahan yang standar. Namun tidak ada uraian apa-apa dan pembacanya terserah mau menafsirkan ke arah mana sloka itu. Tapi kenapa BG ini begitu tebal? Karena Dharmayasa menceritakan keagungan Bhagavad Gita jika dilantunkan oleh umat setiap hari. Setiap awal percakapan ada cerita bagaimana kisah-kisah masa lalu ketika Bhagavad Gita itu dilantunkan, dan berkah apa yang diterima jika kita melantunkan Bhagavad Gita setiap hari. Made Dharmayasa tidak ikut sampradaya, tetapi dia punya semacam perguruan yang pengikutnya sangat banyak, berawal dari kelompok meditasi angka. Mereka punya pasraman di Padang Galak, Sanur, yang besar di tebing aliran sungai. Nama pasramannya adalah Pasraman Parama Dharma. Kalau ada kegiatan di sini, selalu ada pembacaan kitab Bhagavad Gita. Dan Dharmayasa menganjurkan kepada pengikutnya untuk setiap hari membaca sloka Bhagavad Gita. Mungkin karena misi itu membuat Bhagavad Gita yang diterbitkannya tidak perlu ada uraian apa-apa, tetapi memotivasi orang untuk membaca setiap hari dengan cerita-cerita kerohanian di masa lalu. Kitab ini penuh dengan cerita bagaimana berkah yang diterima seseorang jika membaca sloka Bhagavad Gita. Jadinya buku ini sangat tebal, menarik sekali. Kitab Bhagavad Gita dari Made Dharmayasa ini sudah dicetak ratusan ribu. Bahkan ada gerakan 1.000.000 Bhagavad Gita yang membagikannya secara gratis buku ini kepada umat yang membutuhkan lewat sebuah yayasan yang bernama Yayasan Dharma Stapanam. Setiap perguruan pasti juga punya Bhagavad Gita yang diterbitkan oleh guru sucinya. Selain sampradaya Hare Krishna dengan Bhagavad Gita menurut aslinya, ada juga Bhagavad Gita dari kelompok Sai Baba. Yang menarik dari Bhagavad Gita kelompok Sai Baba ini tidak mencantumkan sloka-sloka dalam bahasa Sanskerta. Mereka beranggapan pengikut kelompok ini, Sai Baba, sudah punya Bhagavad Gita yang memuat sloka itu, sehingga buku ini cukup mengulas setiap percakapan dengan sangat lengkap sesuai dengan ajaran dari kelompok itu. Barangkali karena itu judul buku dari Bhagavad Gita Sai Baba ini adalah Intisari Bhagavad Gita, diterbitkan oleh Yayasan Sri Satya Sai Indonesia. Banyak juga beredar Bhagavad Gita yang seperti tadi, tidak memuat sloka Sanskerta dan langsung berisi uraian setiap slokanya. Hanya disebutkan sloka keberapa, langsung terjemahannya dan uraiannya. Misalnya Bhagavad Gita terjemahan
Mohan MS, seorang yogi keturunan India yang punya pasraman di Cisarua, Bogor. Bhagavad Gita karangan Pak Mohan ini justru diunggah di dalam web resmi Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Sayang, saya tidak bisa memperlihatkan bukunya karena ada di pasraman. Begitu pula Bhagavad Gita terjemahan sastrawan Amir Hamzah yang begitu puitis. Saya hanya punya kopiannya. Tidak memuat sloka dalam bahasa Sanskerta. Juga ada Bhagavad Gita oleh Dr. I Gusti Made Tamba, pendiri perguruan rakyat Saraswati Denpasar. Bhagavad Gita ini tidak memuat sloka-sloka, namun langsung uraian per bab. Karena itu buku mungil ini diberi judul Gita yang Diterangkan. Bagus sekali untuk pengetahuan, karena ada pandangan yang sedikit beda yang bisa memperkaya wawasan kita. Gusti Made Tamba menerjemahkan kitab ini dari buku Gita Explained. Ada lagi Bhagavad Gita yang tidak populer tetapi unik dan menarik, diterbitkan di Singaraja oleh Yayasan Kawi Sastra Mandala. Penulisnya Imade Menaka. Bhagavad Gita ini memuat sloka dalam bahasa Sanskerta. Lalu ada terjemahannya dalam bahasa Kawi yang disebut Pidarta. Dan kemudian ada artinya yang disebut tegas. Jadi slokanya bahasa Sanskerta, terjemahannya dalam bahasa Jawa kuno, dan artinya dibuat lagi dalam bahasa Bali. Ada kemungkinan Bhagavad Gita terjemahan ini dimaksudkan untuk acara mesanti atau pesantian atau acara mekekawin. Tapi entah apa iramanya, saya belum pernah melihat dan mendengarnya. Sungguh sangat kreatif orang-orang Bali di masa lalu.